Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup 4 yang beranggotakan Fadela Nikita Ayumi dengan NPM 19170511054, Mahfurat Remaldinei dengan NPM 19170511021, dan Boni Romero Falah dengan NPM 19170511027. Di sini kami akan membahas materi mengenai pengantar robotik. Ada 6 materi yaitu 4 video dan 2 tools mengenai robotik. Materi pertama yaitu video 0 akan dijelaskan oleh saya, Mahfurat Remadinai. Video 1 atau materi kedua akan dijelaskan oleh Boni. Materi ketiga yaitu video 2 juga akan dijelaskan oleh Boni. Materi keempat mengenai video ketiga akan dijelaskan oleh Fadela. Dan materi kelima mengenai tools 1 akan dijelaskan oleh Fadela. Dan yang terakhir, materi 6, yaitu tools yang kedua, akan dijelaskan oleh saya sendiri, Mahfurat Remadinai. Materi yang pertama, yaitu rangkuman mengenai video 0, yang berjudul The World in 2050 Future Technology. The World in 2050 Future Technology atau dalam bahasa Indonesia yaitu dunia pada tahun 2050, teknologi masa depan. Pada materi ini akan membahas tentang fakta-fakta mengenai hal-hal terkait teknologi yang dapat menyelesaikan masalah lingkungan dan sosial pada tahun 2050. Yang pertama adalah nanobots. Nanorobotics merupakan bidang teknologi yang masih berkembang pada bidang menciptakan mesin atau robot dengan komponen berskala nanometer atau molekul. Lebih tepatnya, mengacu pada disiplin rekayasa teknologi nano dalam merancang dan membuat robot nano. Contohnya, penerapan nanobots ini pada bidang kesehatan yaitu menghitung jumlah molekul dalam sampel kimia, mendeteksi dan menghancurkan sel kanker, mengidentifikasi bahan kimia beracun. Kemudian prediksi di masa depan, nanobots ini dapat mengantarkan obat ke manusia dan menjaga tubuh dari penyakit melalui peredaran darah, serta menyampaikan pemikiran manusia ke wireless cloud. Juga memungkinkan objek untuk mendapatkan energi dari lingkungan dan menghasilkan energi dari gerak, cahaya, suhu, dan lainnya. Yang kedua adalah Artificial Intelligence atau AI. AI atau kecerdasan buatan mempengaruhi masa depan hampir setiap bidang dan manusia. AI berperan utama dalam munculnya teknologi seperti Big Data, robotik, dan Internet of Things atau IoT. Prediksi di masa depan, AI ini memungkinkan manusia untuk memesan film khusus yang diperankan olai aktor virtual sesuai dengan keinginan sendiri, memeriksa naskah cerita suatu film dan memprediksi potensinya, menyesuaikan obat-obatan dengan gen, lingkungan, dan gaya hidup dari setiap individu, mengidentifikasi penyakit dan penanganannya, meningkatkan keamanan data pada dunia cyber, membantu lansia hidup sendiri dengan menyediakan makanan, melacak pergerakan, serta menjaga keamanan dan kebersihan objek sekitar. Kemudian ada membantu pekerjaan berat dan berbahaya seperti pertambangan, pemadam kebakaran, dan mengenangani materi radioaktif. Yang ketiga adalah space tourism, atau wisata luar angkasa. Wisata luar angkasa telah dikembangkan di berbagai perusahaan luar angkasa terutama di Amerika. Wisata ini tidak hanya menuju bulan saja, tetapi telah dikembangkan pula untuk menuju ke Mars. Namun, tentunya wisata ini membutuhkan banyak biaya dan sehingga hanya orang-orang yang bisa dibilang kaya saja yang bisa menikmati wisata ini. Yang keempat adalah self-driving cars. Mobil yang dapat mengemudi otomatis atau dengan sendirinya diharapkan mampu menjadi pengemudi yang lebih baik dari manusia. Perusahaan seperti Google, Tesla, dan Uber menjadi perusahaan yang mengembangkan teknologi ini. Prediksi di masa depan yaitu tidak diperlukan lagi adanya tempat parkir, sehingga dapat menyediakan banyak ruang seperti untuk bangunan, karena mobil akan menurunkan penumpangnya ke tempat tujuan, dan mobil tersebut akan kembali menjemput penumpang lainnya pada waktu yang ditentukan tanpa harus menunggu di tempat, sehingga mobil tersebut tidak perlu diparkirkan. Yang kemudian ada solar energy atau energi matahari.
Kehidupan manusia telah menggunakan banyak energi yang tidak dapat diperbarui, di mana hal tersebut menyebabkan berbagai kerusakan di bumi. Dengan energi matahari tentunya lebih ramah lingkungan dan energi tersebut tidak akan habis. Prediksi di masa depan, energi matahari ini dapat menjadi murah dan diterapkan sebagai sumber listrik di berbagai belahan dunia, dari tingkat perumahan hingga perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah teknologi drones. Penggunaan teknologi drone sangat berkembang di berbagai bidang, mulai dari inovasi di bidang militer, sekedar hobi, mengawasi serta mengurus peternakan dan perkebunan, mengirim bala bantuan ke daerah terpencil dan bencana, hingga untuk tujuan komersial atau perdagangan. Dalam perkembangan bisnis, drone digunakan untuk berbagai fungsi, seperti contohnya perusahaan Amazon dan Google menguji drone ini untuk pengiriman paketnya. Kemudian ada perusahaan Facebook menggunakannya untuk memberi koneksi internet ke daerah terpencil, dan bahkan ada perusahaan startup yang menggunakannya untuk mengantarkan makanan ke depan rumah. Oke, video 1. Belajar robot ini mulai dari mana? Yang jadi pertanyaan, oke? Belajar robot itu kita harus paham dulu microcontroller nih, kemudian ada embedded computer, kemudian robot operasi sistem. Nah, ini berikut pengertian dari microcontroller. Kalau kita ingin membuat robot itu kita harus belajar menggunakan microcontroller. Kenapa? Karena microcontroller ini itu artinya adalah controller yang berukuran kecil, piranti yang mengatur robot. Nah, untuk microcontroller yang paling cocok digunakan untuk pemula itu yaitu Arduino. Mengapa? Pertanyaannya Arduino. Nah, kita jelaskan mengapa Arduino. Yang pertama, open source, jadi bisa mengakses seluruh komponennya. Kemudian harganya yang murah. Kemudian memiliki banyak resource, memiliki forum yang sangat aktif, kompatibel dengan sensor dan aktuator, kemudian mudah dipakai dan tidak perlu main elektronik untuk menggunakannya. Kemudian ada software khusus dan fleksibel, bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan. Terus kita bisa mencoba embedded computer. Kenapa? Embedded computer adalah sebuah komputer berukuran sangat kecil sehingga bisa mudah digunakan untuk berbagai macam keperluan. Contohnya Raspberry Pi. Nah, itu merupakan komputer yang sangat kecil yang dilengkapi dengan port-port yang bisa dihubungkan berbagai macam sensor atau aktuator. Perbedaannya dengan menggunakan Arduino itu kita tidak hanya mempunyai microcontroller, tapi kita juga memiliki sebuah komputer kecil yang dilengkapi dengan operasi sistem sehingga bisa digunakan dalam berbagai macam keperluan seperti image processing atau machine learning. Kemudian kita belajar robot operasi sistem atau ROS ya. Apa sih ROS ini? ROS ini adalah kumpulan berbagai macam library atau fungsi yang diprogram oleh berbagai engineer sehingga tidak perlu membuat programnya dari awal. Nah, sehingga tugasnya itu kita menjadi lebih mudah dengan fitur-fitur yang sudah dilengkapi di dalamnya seperti gazebo simulator. Nah, itu kita dapat mensimulasikan pergerakan robot sebelum memprogram robot yang sesungguhnya dan dapat memprogram berbagai macam robot secara real yang ada di dunia ini. Nah, dengan robot operasi sistem ini dapat memprogram robot agar bisa memetakan lingkungan, pindah tempat secara otomatis, dan lain-lain. Lanjut ke video 2. Itu teknik robotika, pengantar kinematika robot. Nah, di sini ada frame koordinat robot. Ada Cartesian, terus silindrisal, terus ada spherical, ada artikulasi, kemudian sama skara, SCARA. Kemudian untuk frame equal robot itu ada joint reference frame, kemudian ada tool reference frame, sama world
reference frame. Untuk contoh robot manipulator itu ada di The Puma 560. Ada 2 sambungan lagi pada end efektor. Gripper. Kemudian ada sandi dasar robot manipulator. Itu ada revolve joint, itu ada 1 dop. Prismatic joint itu 1 dop linear geraknya. Kemudian ada spherical joint itu 3 dop. Terus ada 2 macam kinematik. Pertama itu forward kinematik dan inverse kinematik. Forward kinematik itu dia diberi sudut menghasilkan posisi. Terus untuk inverse kinematik itu dia diberi posisi menghasilkan sudut. Kita ke forward kinematik. Forward kinematik ini yang diberikan panjang setiap link dan sudut seperti join atau sandi. Itu yang dicari posisi titik dalam koordinat. Misal koordinat X, Y, dan Z. Kemudian untuk inverse kinematik itu yang diberikan panjang setiap link dan posisi dari beberapa titik pada robot. Yang dicari sudut setiap join yang menghasilkan posisi yang diinginkan. Video 3. Pengantar sistem robotika. Disiplin ilmunya yaitu ada matematik, mechanical engineering, computer engineering atau sains, control engineering, electrical engineering. Matematik itu ada spatial description. Lalu mechanical engineering itu ada kinematics, dynamics, dan actuator. Lalu computer engineering ada computer architecture, embedded system, artificial intelligence. Control engineering ada control sama stability. Electrical engineering, sensor, vision, system, dan actuator. Cakupan pada robotika. Persepsi yaitu cara robot memandang suatu situasi. Interaksi, cara robot berinteraksi dengan lingkungan. Aksi, cara robot bertindak terhadap perubahan lingkungan. Robot berasal dari bahasa Ceko, dari kata robota yang berarti pekerja yang tidak mengenal lelah atau bosan. Robot merupakan sebuah alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik, baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia maupun program yang telah dibuat terlebih dahulu, atau kecerdasan buatan. Klasifikasi robot. Yang pertama ada non-mobile robot. Robot ini tidak berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya sehingga robot tersebut hanya dapat menggerakkan beberapa bagian dari tubuhnya dengan fungsi tertentu. Contohnya robot manipulator pegangan. Yang kedua ada robot mobile. Mobile dapat diartikan bergerak, sehingga robot ini dapat memindahkan dirinya dari satu tempat ke tempat lain. Dari segi manfaat, robot ini diharapkan dapat membantu manusia untuk melakukan otomasi dalam transportasi. Contohnya robot line follower. Yang ketiga ada gabungan mobile robot dan non-mobile robot. Robot ini merupakan penggabungan dari keduanya dan saling melengkapi, dapat terbantu fungsinya dengan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Robot humanoid. Robot ini dirancang dengan menirukan anatomi dan perilaku manusia. Fungsi-fungsi tubuh manusia baik lengan, kaki, mata, dan pergerakan sendi kepala, dan bagian lainnya sebisa mungkin. Contohnya itu robot Asimo. Materi kelima yaitu tools gazebo. Gazebo merupakan sebuah aplikasi simulasi open source yang dapat mengolah perkembangan mesin dinamis yang dikembangkan oleh Open Source Robotic Foundation. Gazebo dapat mensimulasikan perancangan robot serta melatih sistem artificial intelligence. Dengan kemampuan simulasi yang akurat, perancangan simulasi dapat didesain baik dalam maupun luar.
ruangan yang kompleks. Aplikasi gazebo beroperasi pada sistem operasi Linux dengan kemampuan grafis yang cukup tinggi. Berikut adalah tampilan dari gazebo. Spesifikasi untuk gazebo yaitu menggunakan GPU khusus, lebih baik pada NVIDIA di Ubuntu. CPU setidaknya Intel Core i5 atau setara. Setidaknya memiliki 500 MB ruangan disk kosong. Ubuntu yang dipakai Ubuntu Trusty atau yang lebih baru. Cara menginstal gazebo. Download installer, klik tautan ke penginstal dan pilih Save Link As ke direktori unduhan disk Anda. Salin teks berikut dengan menekan Ctrl+C, tekan Alt F2, sebuah Windows dengan prompt akan muncul di sisi kiri atas. Tekan Ctrl+V untuk menempelkan teks dan Enter. Windows akan hilang salin yang berikut ini dengan menekan Ctrl+C. Tekan Alt F2, sebuah Windows dengan prompt akan muncul di sisi kiri atas. Tekan Ctrl+V untuk menempelkan teks, dan tekan Enter. Sebuah Windows baru akan muncul dengan prompt password. Masukkan kata sandi Anda dan tekan Enter. Jika diminta, tekan Y untuk melanjutkan. Tunggu sampai Windows menghilang. GUI Gazebo. The scene adalah bagian utama dari simulator. Disinilah objek simulasi dianimasikan dan Anda dapat berinteraksi dengan environment. Panel. Kedua panel, samping kanan dan kiri, dapat ditampilkan dan disembunyikan, atau diubah ukurannya dengan menyeret bilah yang memisahkannya dari scene. Panel kiri. Panel kiri muncul secara default saat Anda meluncurkan gazebo. Ada 3 tab pada panel, yaitu World, menampilkan model yang sedang ditampilkan dan memungkinkan Anda untuk melihat dan mengubah parameter model seperti pose mereka. Anda juga dapat mengubah sudut pandang kamera dengan memperluas opsi GUI dan mengubah pose kamera. Insert adalah tempat Anda menambahkan objek atau model baru ke simulasi. Untuk melihat daftar model, Anda perlu mengklik panah untuk membuka folder dan klik lepaskan pada model yang ingin Anda sisipkan, dan klik lagi di scene untuk menambahkannya. Layers mengatur dan menampilkan grup visualisasi berbeda yang tersedia dalam simulasi. Jika ada, sebuah layer dapat berisi 1 atau lebih model. Mengaktifkan atau menonaktifkan layer dapat menampilkan atau menyembunyikan model di lapisan itu. Ini adalah fitur opsional. Jika tab ini biasanya akan kosong, untuk mempelajari lebih lanjut tentang layer, lihat tutorial pada web gazebo. Panel kanan disembunyikan secara default. Klik dan seret bilah untuk membukanya. Panel kanan dapat digunakan untuk berinteraksi dengan bagian model yang dipilih. Jika tidak ada model dalam scene, panel tidak akan menampilkan informasi apapun. Berikut merupakan gambar dari toolbar utama, yang mencakup beberapa opsi yang paling sering digunakan dengan simulator. Seperti tombol memilih, memindahkan, memutar, dan menskalakan objek, membuat bentuk sederhana, misalnya kubus, bola, dan silinder, dan salin tempel. Dan ada bagian screenshot dan record log. Toolbar bawah menampilkan data tentang simulasi seperti waktu simulasi dan hubungannya dengan waktu nyata. Simulation time mengacu pada seberapa cepat waktu berlalu di simulator saat simulasi berjalan. Simulasi bisa lebih cepat atau lebih lambat dari waktu nyata, tergantung seberapa banyak komputasi yang diperlukan untuk menjalankan simulasi. Di sini ada tombol untuk play atau pause sim, step forward,
ratio of sim time to real time, step to skip, time passed in simulation, time passed in real life, of internal update, frame per second, dan reset sim. Berikut ini menu dari Gazebo. Ada file yang isinya save word as, save configuration, clone word, quit. Lalu ada edit, kamera, view, windows, dan help. Berikut adalah mouse control-nya. Ini digunakan pada bagian scene. Baik, dan yang terakhir atau materi ke-6 adalah tools kedua untuk robotik. Di sini adalah Coppelia Sim. Coppelia Sim, sebelumnya dikenal sebagai VRAP, adalah simulator robot yang digunakan dalam industri, pendidikan, dan penelitian. Coppelia Sim ini awalnya dikembangkan dalam Toshiba R&D dan saat ini sedang aktif dikembangkan dan dikelola oleh Coppelia Robotics AG, sebuah perusahaan kecil yang berlokasi di Zurich, Swiss. Meskipun merupakan pembaruan dari VRAP, menurut websitenya sendiri, Coppelia Sim 100% kompatibel dengan VRAP dan dapat berjalan lebih cepat serta memiliki lebih banyak fitur daripada VRAP. Coppelia Sim merupakan alat untuk melakukan simulasi pada robot atau robot simulator yang didasarkan pada arsitektur kontrol terdistribusi. Setiap objek atau model dapat dikontrol dengan secara individual melalui skrip yang disematkan, plugin, Node ROS atau BlueZero, klien API jarak jauh, atau solusi yang dikhususkan atau custom. Hal ini membuat Coppelia Sim sangat fleksibel dan ideal untuk aplikasi multirobot. Controller dapat ditulis dalam 6 bahasa, yaitu C atau C++, Python, Java, Lua, MATLAB, atau Octave. Coppelia Sim dapat digunakan untuk yang pertama adalah pengembangan algoritma yang cepat, simulasi otomatisasi pabrik, pembuatan prototipe dan verifikasi yang cepat, pendidikan terkait robotika, pemantauan jarak jauh, pemeriksaan keamanan ganda, digital twin, dan masih banyak lagi. GUI Coppelia Sim ada 3 komponen utama pada UI dari software ini, yaitu console window, application window, dan several dialogues. Yang pertama yaitu console window, menampilkan plugin apa yang dimuat dan apakah prosedur inisialisasinya berhasil, tidak interaktif dan hanya digunakan untuk mengeluarkan informasi. Kemudian ada application window, merupakan antarmuka utama, yaitu untuk menampilkan, mengedit, mensimulasikan, dan berinteraksi dengan suatu adegan yang dibuat. Dan yang ketiga adalah several dialogues. Pengguna juga dapat mengedit dan berinteraksi dengan adegan yang dibuat dengan menyesuaikan pengaturan atau parameter dialog. Setiap dialog mengelompokkan sekumpulan atau fungsi tertentu. Berikut ini adalah tampilan utama dari Coppelia Sim. Bisa dilihat di atas ini adalah console window. Kemudian keseluruhan ini adalah application window dan ini di sini ada 2 dialog contohnya, yaitu Coppelia Sim dialog dan custom user interface dialog. Kemudian di pojok kiri atas ini ada application bar yang menunjukkan nama aplikasinya. Kemudian di sini ada menu bar yang tentunya menampilkan menu-menu seperti file, edit, add, simulation, tools, dan lainnya. Kemudian di sini ada menu toolbar yang menampilkan menu-menu seperti untuk zoom in, zoom out, atau memindahkan objek atau memutar objek. Kemudian di sini ada model browser yang menunjukkan model-model yang dapat dimasukkan ke dalam proyek. Kemudian ada scene hierarchy yang menunjukkan urutan dari setiap adegan. Ini merupakan toolbar. Di sini bisa dilihat ada kamera navigation atau navigasi untuk kamera yang untuk melihat model yang sedang dibuat. Kemudian ada click selection untuk mengklik objek. Kemudian ada object item manipulation untuk memanipulasi objek seperti memindahkan atau memutar. Kemudian ada assembling and disassembling biasanya untuk menggabungkan atau
melepas gabungan dari objek. Kemudian ada DNA transfer to sibling, ada undo redo, yaitu untuk membatalkan atau tidak jadi membatalkan progres yang telah dibuat. Kemudian ada dynamic content visualization and verification. Kemudian ada selected physics engine, ada physics engine configuration, ada simulation time step yang biasanya digunakan untuk waktu simulasi. Kemudian ada simulation start, pause, dan stop untuk menjalankan simulasinya. Kemudian ada real time simulation switch untuk menjalankan simulasi secara real time. Kemudian ada simulation speed control, ini yang gambar kura-kura dan ada tanda minus ini biasanya diperlambat, dan ada gambar kelinci dan ada tanda plus ini untuk dipercepat. Kemudian ada visualization on off, dan yang terakhir adalah page selector, ini untuk memilih halaman mana yang akan dibuka. Kemudian di sini ada simulation setting untuk mengatur simulasinya, object properties untuk melihat objek, calculation modules untuk perhitungan, collections untuk melihat koleksi-koleksi objek, kemudian ada script untuk lihat scriptnya, ada shape editor untuk mengedit bentuk, ada model browser untuk melihat model-model, kemudian ada scene hierarchy untuk melihat urutan scene, kemudian ada layers untuk melihat halaman-halaman dari proyek, ada recorder yang digunakan untuk merekam proyek, dan ada user setting untuk mengatur preferensi pengguna. Kemudian ini adalah GUI dari model browser. Di sini ada close button, ada current folder, di sini menunjukkan folder apa yang saat ini sedang dibuka, dan ada model thumbnails. Ini seperti menunjukkan sekilas model apa yang ada di project ini. Kemudian ada scene hierarchy, ini menunjukkan urutan dari setiap objek dan scene yang ada. Di sini contohnya ada red rectangle 1, di bawahnya ada green rectangle 3. Red berada di atas green, yang artinya dalam simulasi tersebut posisi objek red berada di depan objek green atau di atasnya. Atau bisa dikatakan seperti objek green ini ditimpa oleh objek red. Di sini ada lambang-lambangnya juga. Di sini seperti kalau ada lambang seperti ini berarti dia main script berarti dia script utama. Kemudian jika warnanya abu-abu berarti script yang di custom atau dikhususkan, dan jika warna putih berarti script turunan dari yang utama. Kemudian ada gambar 3 garis ini, yaitu merupakan parameter dari simulasi scriptnya, dan masih banyak lagi lambang-lambang yang lain. Ini adalah contoh penggunaan Coppelia Sim. Di sini yang utama adalah bagian robot ini, tapi dengan menggunakan Coppelia Sim, tidak hanya robotnya saja yang bisa digunakan dan disimulasikan, tetapi juga bisa dibuat environment atau lingkungan sekitarnya. Di sini bisa membuat objek kursi, meja, sofa, dan jendela, dan masih banyak lagi. Ini merupakan demo dari penggunaan Coppelia Sim yang berasal dari situs resminya. Ini dia sedang menyusun proyeknya. Jadi dari model ini objek yang sudah ada ditambahkan satu-satu ke tampilan ke halaman utama aplikasi. Ini ditambahkan satu persatu. Kemudian ini dijalankan simulasinya di play. Di sini bisa dilihat simulasinya mulai berjalan atau adegannya mulai berjalan. Di sini dia menunjukkan rata-rata waktu dalam simulasinya. Baik, terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.